Tak banyak masyarakat yang mengetahui kisah di balik berdirinya Istana Batu Tulis di Bogor. Padahal, tempat ini menyimpan jejak panjang sejarah, dari masa kerajaan, kolonial, hingga perjalanan hidup seorang proklamator bangsa, Insinyur Soekarno. Kisah ini bahkan bermula jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1699, sebuah gempa besar mengguncang wilayah Jawa Barat. Dampaknya begitu dahsyat. Longsoran dari Gunung Salak menutup aliran Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, dua sumber air penting bagi Batavia saat itu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1702, seorang pejabat Belanda bernama Abraham van Riebeeck ditugaskan untuk meneliti dan membersihkan sumbatan tersebut. Sebagai imbalan, ia meminta sebidang tanah di wilayah Bojong Manggis dan Bojong Gede. Saat menetap di Buitenzorg, nama lama Bogor, pada tahun 1704, Riebeeck membangun sebuah rumah peristirahatan di atas bukit yang indah. Dari sana, terbentang pemandangan Gunung Salak dan aliran Sungai Cisadane yang menenangkan. Menariknya, lokasi tersebut berada tidak jauh dari sebuah peninggalan penting kerajaan Sunda, yaitu prasasti Batu Tulis, yang ditemukan pada tahun 1687. Rumah itu pun diberi nama Batu Tulis, yang kemudian menjadi asal-usul nama kawasan Batu Tulis hingga hari ini. Pada masa kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran, kawasan yang kini menjadi Istana Batu Tulis diyakini sebagai tempat tinggal para pandita dan resi, sebuah wilayah yang sakral dan penuh nilai spiritual. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi pemukiman. Bangunan-bangunan mulai berdiri, dan jejak masa lalu perlahan memudar. Selain prasasti, ditemukan pula peninggalan lain seperti Arca Purwakalih, menjadi bukti bahwa kawasan ini pernah menjadi bagian penting dari peradaban Sunda kuno yang dipimpin oleh raja legendaris Prabu Siliwangi. Memasuki abad ke-20, sejarah Batu Tulis kembali mencatat babak baru. Pada tahun 1960, Insinyur Soekarno berkeinginan membangun rumah peristirahatan di Bogor. Untuk mencari lokasi yang tepat, ia bahkan berkeliling menggunakan helikopter. Saat melintas di atas Batu Tulis, ia terpukau oleh keindahan alamnya. Hamparan tanah hijau, aliran Sungai Cisadane yang membelah lanskap, serta latar megah Gunung Salak, semuanya menciptakan panorama yang begitu memikat. Namun, lebih dari sekedar keindahan, Bung Karno juga tertarik karena nilai sejarah dan spiritual kawasan ini. Masyarakat setempat meyakini bahwa Batu Tulis merupakan bagian dari Kabuyutan, wilayah suci peninggalan Pajajaran. Pada tahun 1961, Bung Karno menunjuk arsitek kepercayaannya, Sudarsono, untuk merancang rumah peristirahatan tersebut. Desainnya memiliki kemiripan dengan Istana Tampak Siring di Bali. Rumah itu kemudian dikenal dengan nama Hingpuri Bima Sakti, meski masyarakat lebih mengenalnya sebagai Istana Batu Tulis. Disinilah Bung Karno menemukan ketenangan. Dari beranda istana, ia memandang aliran Sungai Cisadane yang kala itu masih jernih dan bersih. Warga tampak beraktivitas di tepian sungai, mandi dan mencuci seperti biasa. Tak jarang, Bung Karno turun langsung menyapa mereka. Dengan bahasa Sunda yang fasih, ia bercengkerama hangat bersama rakyatnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setelah tak lagi menjabat sebagai presiden, Istana Batu Tulis berubah menjadi tempat pengasingan. Bung Karno tidak diizinkan bertemu siapapun, bahkan rakyatnya sendiri. Tempat yang dulu penuh kehangatan, kini menjadi ruang sunyi penuh keterbatasan. Pada 21 Juni 1970, Bung Karno wafat. Keinginannya untuk dimakamkan di Batu Tulis tidak pernah terwujud. Ia dimakamkan di Blitar, berdekatan dengan makam ibundanya. Sebelum kepergiannya, ia pernah berpesan,
Aku ingin beristirahat di bawah pohon yang rindang, dikelilingi pemandangan yang indah, di sebelah sungai dengan air yang bening. Aku ingin berbaring di antara perbukitan dan ketenangan. Hanya keindahan dari negara yang aku cintai, dan kesederhanaan sebagaimana aku hadir, aku berharap rumah terakhirku dingin. Di pegunungan daerah Priangan yang subur di Batu Tulis Bogor, di mana aku bertemu pertama kali dengan petani marhaen. Sebuah harapan sederhana dari seorang pemimpin besar. Barulah setelah masa reformasi, pada 17 Agustus 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan pengelolaan Istana Batu Tulis kepada keluarga Bung Karno. Kini, Istana Batu Tulis bukan sekedar bangunan. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah, tentang kejayaan masa lalu, perubahan zaman, dan kisah sunyi seorang proklamator di penghujung hidupnya.